لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwani
kamu tidak menemui aku lagi, maka datanglah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah memberikan rekomendasi. Nanti kalau saya tidak ada, kamu bisa tanya-tanya kepada sahabat Abu Bakar. Kamu bisa ngaji kepada sahabat Abu Bakar. Dan ini merupakan pujian yang luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, datangnya kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan tentang orang yang mau mencari ilmu itu hendaklah mencari ilmu kepada ahlinya. Lalu beliau jelaskan siapakah ahli-ahlinya. Bagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau mengatakan arhamu ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penuh kasih sayang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ashadduha fi dinillahi Umar. Yang paling keras dalam membela agama Allah adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa asdaquha hayaan Utsman. Yang paling banyak sifat malunya adalah Utsman. Wa afraduhum Zaid. Yang paling ngerti ilmu faraid, ilmu bagi waris adalah sahabat Zaid. Wa aqra'uhum Ubay. Yang paling ngerti tentang ilmu qiraah Al-Quran adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengerti tentang ilmu halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa likulli ummatin aminan. Wa inna amina hadhihi ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tiap-tiap umat itu ada orang kepercayaannya. Dan orang kepercayaan umat ini adalah sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Jadi di sini Rasulullah Muhammad SAW memberikan rekomendasi bagi orang-orang yang ingin ilmu, maka carilah ilmu kepada ahlinya. Beliau terangkan masing-masing ahlinya sesuai bidangnya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengisahkan tentang seorang yang telah membunuh 99 kan? Kemudian dia bertanya, mana orang ilmu? Lalu diberitahu tentang orang yang ahli ibadah. Ternyata keliru. Akhirnya orang ahli ibadah mengatakan tidak boleh taubat, kebanyakan dosanya. Akhirnya dia dibunuh. Jika dia membunuh 100 orang. Tapi dia tetap bertanya, mana orang yang berilmu? Lalu ditunjuki orang yang berilmu. Jadi merekomendasikan kepada manusia untuk belajar kepada ahlinya. Jadi kita beri rekomendasi untuk belajar kepada ahlinya. Kemudian juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Jangan bertanya kepadaku selama al-habru, selama ulama ini masih ada pada kalian. Maksudnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Abu Musa al-Asy'ari merekomendasikan untuk ngaji kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, rubbama istadda 'alaina al-amru min jihatik faliman nas'al ba'dak. Ditanya, ya wahai Imam Ahmad, nanti kalau anda tidak ada, kami tanya kepada siapa? Ya, kalau anda tidak ada, nanti kami tanyanya kepada siapa? Kata Imam Ahmad, salu Abdul Wahab al-Warraq fa innahu ahlun an yuwaffaq lis-shawab. Nanti tanya saja kepada Abdul Wahab al-Warraq, karena dia itu layak untuk mendapat taufik menuju kebenaran. Jadi maksudnya di sini adalah memberikan rekomendasi untuk ngaji kepada ahlinya. Tentu saja
nanti orang itu tersesat, kita ikut berdosa. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Man dalla 'ala sahibi ra'yin liyaftinahu faqad a'ana 'ala hadmil Islam." Barang siapa yang memberikan rekomendasi untuk belajar kepada sahibul ra'yin, kepada orang yang memakai akal, yang mengedepankan akal, logika, sehingga orang itu terfitnah, sehingga orang itu menjadi rusak gara-gara ngaji kepada orang tersebut, maka orang yang memberi rekomendasi itu sama saja dia membantu untuk menghancurkan Islam. Ya. Jadi memberikan rekomendasi kepada orang yang memang layak untuk dijadikan sebagai guru ngaji. Ya. Siapa saya harus ngaji? Oh, fulan amal, oh fulan. Ya, walaupun kita tidak usah kelompok-kelompokan, tidak usah bergolong-golongan. Yang penting pokoknya kita tahu orang tersebut mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Sunnah, sudah kita rekomendasikan ngaji kepada orang tersebut selama di atas jalan yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi karena itulah para ulama selalu mewanti-wanti, ya, jangan ngaji kepada orang yang mengikuti aliran seperti ini, seperti itu. Karena apa? Jangan sampai nanti yang ngaji itu rusak. Ya. Karena orang itu kadang menyampaikan kesesatan itu halus, sehingga tanpa terasa orang yang disampaikan itu sudah terbawa tanpa merasakan. Selanjutnya, adab yang nomor ke-99, al-hadar min ikhwanil alaniyah a'da'i sir. Waspada terhadap teman ketika di depan dan menjadi musuh ketika tersembunyi. Jadi waspada terhadap orang-orang yang sifatnya itu di depan kita seakan-akan teman kita, saudara kita, baik kepada kita, di belakang kita ternyata dia adalah musuh. Karena di sini diterangkan, ya, bahwasanya memang ada manusia-manusia yang sifatnya itu seperti itu. Ada manusia-manusia yang dia itu ngaji bukan cari ilmu. Ngaji tujuannya adalah mencari salahnya di sebelah mana. Ada tak orang seperti itu? Ya, mendengar hadir pengajian, mendengar radio, bukan cari ilmu tapi mencari kesalahannya, salahnya di mana. Ketika telah menemukan kesalahan, senangnya bukan main. Seakan-akan merupakan satu prestasi tersendiri. Kemudian dibesar-besarkan kesalahan itu. Yang benar 1000, salahnya 1, maka seakan-akan salah 1 mengalahkan kebenaran yang 1000. Ini waspada. Apalagi orang-orang ketika di depan kita itu baiknya bukan main, lemah lembut luar biasa, di belakang ternyata dia adalah musuh. Itu kita hati-hati dari orang seperti itu. Ya, kemudian juga kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Waspada terhadap teman ketika di depan dan menjadi musuh ketika di belakang. Intinya pembahasannya seperti itu, kesimpulannya. Kemudian adab yang nomor ke-100, at-tawaqqi fin nafi. Ini juga penting adab ini, ya. Menghindari dalam meniadakan satu permasalahan. Nah, ini penting sekali masalah ini. Jadi maksudnya di sini adalah seandainya ada satu masalah yang ditanyakan kepada kita, ada hadis, masalah atau hadis atau semisalnya, ya, dan kita tidak tahu, maka jangan mengatakan, oh masalah itu tidak ada, oh hadis itu tidak ada. Jangan menafikan. Tapi kita katakan saja, sepengetahuan saya itu tidak ada. Karena boleh jadi ternyata ada. Kita yang tidak tahu kalau itu ternyata ada. Atau kita sadarkan kepada ulama, menurut ulama fulan masalah itu tidak ada. Jadi kita sadar saja
ajaran itu menurut ulama fulan tidak ada. Menurut ulama Arab Saudi ajaran itu tidak ada. Ya. Karena boleh jadi ternyata adalah ada. Daripada kita katakan oh tidak ada itu, tidak ada masalah. Ternyata ada. Jadi kita mengatakan la a'lamu fihi kada. Saya tidak tahu tentang masalah itu. Jadi jangan mengatakan laisa fihi kada. Oh tidak ada, bukan. Jadi kita bukan menafikan suatu ilmu, tapi kita menisbahkan kepada diri kita tentang ilmu itu. Jadi kita bukan mengatakan oh masalah itu tidak ada, oh ajaran itu tidak ada, oh hadis itu tidak ada, bukan. Tapi kita katakan sepengetahuan saya tidak ada. Menurut ulama fulan tidak ada. Ini juga menunjukkan sikap yang sportif ya. Karena boleh jadi kita ngajinya kurang, sehingga masalah yang ada kita katakan tidak ada. Hadis yang ada kita katakan tidak ada. Karena ilmu kita masih belum sampai ke sana. Berapa banyak penuntut ilmu, ya, apalagi yang masih baru ngaji, sering mengatakan oh tidak ada itu, tidak ada. Padahal semuanya ada. Hanya mungkin dia kitabnya belum sampai. Jika suatu saat kitabnya ketemu, oh ternyata ada. Itu lebih baik. Dan adabnya itu adalah kita mengatakan sepengetahuan saya menurut ulama fulan, ya. Jadi kita ada sandarannya. Jadi bukan menafikan ilmu itu, bukan menafikan masalah itu, bukan menafikan hadis itu. Itulah yang dimaksud daripada adab nomor ke-100 ini, at-tawaqqi fi nafi, waspada daripada menafikan suatu permasalahan, menafikan suatu ilmu, menafikan suatu hadis, ya. Misalnya hadis saja, ya, hukumnya hadis kita katakan saja menurut ulama fulan hukumnya adalah hasan, menurut ulama fulan hukumnya adalah sahih, menurut ulama fulan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, adab yang nomor ke-101 yang berjudul Al-Mudawamatu ala Talabil Ilmi. Nah ini penutupannya. Al-Mudawamatu ala Talabil Ilmi, terus menerus mencari ilmu. Jadi ngaji itu terus, tidak ada berhentinya. Bila Ali bin al-Mubarak, ditanyakan kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, ila kam taktubul hadith, sampai usia berapa Anda terus mencari, Anda terus menulis hadith. Jadi sampai usia berapa Anda terus belajar, sampai kapan? Apa jawabannya? La'alla al-kalimata allati antafi'u biha lam asma'ha ba'd. Boleh jadi kalimat yang akan bermanfaat untukku sampai sekarang ini belum aku dengar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah terus mencari ilmu, tidak puas dengan ilmu yang dimiliki. Boleh jadi ada satu masalah yang bermanfaat yang sampai sekarang saya belum menemukan itu, dan saya akan terus mencari sampai menemukannya. Jadi setiap hari selalu katakan gitu. Sampai kapan? Sampai saya menemukan satu kalimat yang bermanfaat pada saya itu, yang sampai sekarang belum saya temukan. Jadi berarti maksudnya di sini menuntut ilmu sampai mati, tidak ada selesainya. Karena setiap hari selalu katakan saya akan mencari ilmu yang kira-kira bermanfaat untuk saya, yang sampai hari ini belum saya dapatkan ilmu itu. Yang mana ilmu itu luas. Jadi maksudnya di sini adalah belajar sampai tidak ada lagi kemampuan untuk belajar, sampai mati. Wa qala Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas, berkata Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah
ditambah. Jadi jangan sampai seorang penuntut ilmu itu punya keyakinan bahwa dia sudah sampai kepada tingkatan keilmuan yang tidak mungkin lagi bisa ditambah. Terus mentok ilmunya, ya sudah tidak mungkin ditambah ilmu saya. Karena kata beliau, fadzalika jahlun yujibul kirman, maka itu adalah suatu kebodohan, sehingga dia tidak lagi mendapatkan ilmu. Na'udzubillahi minhu, kami berlindung kepada Allah daripadanya. Jadi kalau orang mengatakan ilmu saya sudah cukup, sudah mentok, tidak mungkin ditambah lagi, berarti ini adalah orang yang saat itulah dia menjadi orang yang bodoh, karena dia tidak akan belajar lagi. Ilmu ini luas, bukan main. Yang mana yang lalu telah dibahas bahwa orang itu semakin mencari ilmu semakin haus, tidak pernah puas. Umur kita ini terbatas, luar biasa terbatasnya. Ilmu ini banyak. Kalau kita mau mengkaji semuanya tidak cukup umur kita. Sekarang saja Ramadan saja, rasanya baru kemarin masuk Ramadan. Hari ini sudah hari ke 25. Ribut-ributnya Ramadan itu loh, masih rasanya di telinga. Sekarang sudah hampir selesai Ramadannya. Subhanallah. Jadi umur kita sudah berkurang berapa? 1 bulan. Kalau tidak kita manfaatkan, ini terus begini, kurang 1 bulan, tahu-tahu kita sudah tua, sudah mati. Kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, eman. Lebih baik capek di dunia daripada capek di kuburan. Ya. Capek di dunia tidak apa-apa, demi mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada agama Allah Subhanahu wa taala, nanti dengan harapan mati sudah istirahat. Istirahatnya kalau mati. Kemudian waqala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala. Ini kata-kata yang sangat indah dan ini sering dijadikan alasan oleh orang untuk tidak mau ngaji. Fa in qala qail, kalau ada yang mengatakan darsul fikhi innama yakunu fil hadatsati wa zamani syabibati li'annahu yahtaju ila al-mulazamah wa shiddati sabr 'alaih wal mudawamah wa la yaqdiru 'ala dhalika man 'ala sinnuh wa la yatma' fihi man madha aktaru man madha aktaru umrih. Ya, kalau ada orang mengatakan belajar fikih itu butuh usia yang masih muda usianya. Karena orang ketika belajar fikih itu perlu mulazamah, berguru kepada seorang guru, bermulazamah, nyantri, perlu butuh sabar, perlu terus-menerus belajar. Sementara orang yang sudah usianya kelewatan tidak bisa seperti itu, karena dia telah habis banyak umurnya. Ini alasan. Jadi belajar itu hanya bisa anak muda saja, yang sudah tua nggak mungkin sanggup, kan gitu kan? Biasanya gitu. Jawabannya qila laisa mimma dzakarta mani' min talabi. Yang kamu sebutkan itu sama sekali bukanlah penghalang untuk mencari ilmu, bukan penghalang. Jadi usia sudah tua bukan penghalang, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lalu kata beliau, wala antalqallaha taliban lil ilmi khairun min antalqahu tarikan lahu zahidan fihi raghiban anhu. Sekiranya kamu bertemu Allah, sekiranya kamu mati dalam keadaan mencari ilmu, lebih baik daripada kamu bertemu Allah, daripada kamu mati dalam keadaan kamu meninggalkan mencari ilmu. Kamu merasa cukup dengan ilmu dan kamu tidak suka dengan ilmu. Subhanallah. Jadi kalau ada orang beralasan, saya sudah terlambat, sudah tua saya, bukan alasan. Terus belajar. Lebih baik kamu mati ketika mencari ilmu daripada mati dalam keadaan tidak mau mencari ilmu. Karena orang mati ketika mencari ilmu, matinya mati apa? Mati syahid, mati fisabilillah. Antum ini mujahidin, fisabilillah. Allah membagi orang mujahidin ada 2. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa
sama-sama afdolnya ini, afdolnya sama. Jadi lebih baik kita mati ketika dalam keadaan mencari ilmu. Alangkah indahnya orang mati ketika dalam hal ketika mencari ilmu, masya Allah mati syahid. Kemudian waqala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, berkata Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, la nazalu nata'allam ma wajadna man yu'allimuna. Kami akan selalu mencari ilmu selama kami mendapatkan orang yang mengajarkan ilmu kepada kami. Selama masih ada guru yang mengajar, maka kami akan selalu belajar. Selama masih ada yang mengajar kami akan selalu belajar. Kemudian juga jangan lupa, mencari ilmu ini adalah ibadah. Ini sedang beribadah. Jadi mencari ilmu ini adalah ibadah. Yang lalu telah disebutkan ya, lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah, daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada ngaji Al-Quran dan yang lainnya. Karena ilmu ini penting. Dengan ilmu itu dia menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu. Kemudian ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Kemudian di sini ada lagi riwayat yang bagus, yaitu Dakhala Ibrahim bin Al-Mahdi al-Ma'mun. Ada seorang bernama Ibrahim bin Al-Mahdi masuk menemui Khalifah Al-Ma'mun. Wa 'indahu jama'atun yatakallamuna fil fiqh. Waktu itu di sana ada orang yang sedang berbicara masalah fikih. Ya, ada sekelompok orang berbicara masalah fikih. Faqala lahul Ma'mun, lalu Al-Ma'mun berkata kepada Ibrahim bin Al-Mahdi, ya 'am, ma 'indaka fima yaqulu haula. Wahai paman, apa yang kamu miliki tentang yang dibicarakan orang-orang ini? Ini kan orang-orang bicara fikih. Kamu ngerti tidak masalah fikih? Apa yang kamu miliki tentang ilmu fikih yang dibicarakan orang-orang ini? Lalu dijawab, faqala ya Amirul Mukminin, syaghaluna fis sighar washtaghalna fil kibar. Wahai Amirul Mukminin, kami dulu masih kecil diberi banyak kesibukan. Sekarang setelah kami tua, kami sibuk. Jadi alasannya, dulu masih kecil saya tidak sempat belajar, karena masih kecil dulu saya diberi banyak pekerjaan. Nah sekarang setelah saya tua, saya sibuk dengan pekerjaan. Jadi dia beralasan saya tidak tahu. Ya, alasannya kecil, sibuk dengan tugas-tugasnya, pekerjaannya. Tua juga sibuk dengan pekerjaannya. Lalu dijawab, apa jawabannya? Faqala al-Ma'mun, lima la tata'allam al-yawm. Kalau gitu, kenapa tidak belajar sekarang saja? Kan masih ada waktu kan sekarang untuk belajar. Kenapa tidak belajar sekarang saja? Masih ada waktu. Kemudian dibalik dia tanya, awa yuhsin limithli talabul ilm. Apakah bagus orang seusiaku ini mencari ilmu? Apa pantas? Apa cocok orang sudah seperti saya cari ilmu? Jawabannya, na'am, iya. Wallahi la antamuta taliban lil ilmi khairun min an ta'isha qa'iman bil jahli. Iya, demi Allah, sekiranya kamu mati dalam keadaan mencari ilmu, lebih baik daripada kamu hidup ya berdiri dalam keadaan bodoh. Lebih baik mati dalam keadaan cari ilmu daripada hidup dalam keadaan bodoh. Lalu beliau tanya lagi, Ibrahim bin Al-Mahdi tanya lagi, wa mata yahsan talabul ilm. Kapan kira-kira yang bagus untuk mencari ilmu itu? Usia berapa kira-kira? Atau sampai kapan kira-kira bagus mencari ilmu itu? Jawabannya, ma hasunat al-hayat. Selama kamu masih hidup. Pokoknya selama hidup kamu masih sanggup untuk belajar. Selama hidup kamu masih ada kesempatan untuk belajar. Jadi, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dengan demikian ini alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menghatamkan kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang
ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengamalkannya saja. Ilmu sudah, adabnya sudah tahu, bagaimana kita mengamalkannya. Kita perlu selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu ini. Dan jangan lupa ya, majelis ilmu di mana-mana kita tinggal jalan sedikit saja. Salafus saleh dulu bagaimana mencari ilmu, mengadakan perjalanan ribuan kilo, ya, naik onta, naik kuda, panas, dingin, kehujanan, kepanasan. Sementara kita muda. Kalaupun dari luar kota paling-paling naik bis full AC, ya, insya Allah. Kemudian juga keutamaan majelis ilmu ini amat sangat banyak. Di antara keutamaan daripada majelis ilmu, Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sanadnya dinyatakan sahih oleh para ulama, beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman-taman surga, maka hendaklah kamu mampir. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Jawaban beliau, "Hilaqul dzikir." Halaqah dzikir. Ini kita dzikir atau tidak ini? Ini dzikir. Bahkan ini afdalul dzikir, dzikir yang afdal mencari ilmu, kita ingat Allah. Karena itu para ulama mengatakan, kalau kita ingin berada di majlis di taman-taman surga, maka kita berada di majlis-majlis ilmu, majlis yang membersihkan kita, majlis yang mulia di sisi Allah, yang menjadikan hati kita ini hidup, yang memberikan pencerahan, yang memberikan kesejukan, yang memberikan siraman rohani, yang menambah keimanan
majelis yang seperti itu. Dibanggakan oleh Allah. Jadi Allah mengatakan, wahai malaikat saksikan, ini mereka sanggup berada di masjid, duduk mencari ilmu. Sementara yang di sana orang-orang lain tidak sanggup, ya jalan-jalan di alun-alun, ya jalan-jalan di Soekarno-Hatta untuk cuci mata. Ya, cuci mata, padahal bukan cuci mata, itu motori mata. Karena kan ada banyak orang jualan apa? Jual diri, jual takjil. Jual takjil ya. Tapi jual takjil pakaiannya gitu, pakaiannya ketat-ketat itu sambil menggoda. Jadi penggoda. Jadi kayaknya menjual diri juga itu. Menjual diri sekaligus menjual takjil. Ya, dibanggakan oleh malaikat. Ini orang-orang lagi cuci mata semua di Soekarno-Hatta, sementara yang lainnya ngaji di masjid An-Nur. Saksikan malaikat. Beda antara ini dengan itu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah istiqomah. Dan mudah-mudahan yang jalan-jalan cuci mata di Soekarno-Hatta mau ngaji di masjid An-Nur. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, atau ada yang jalan-jalan di alun-alun sambil nunggu takjil, nunggu buka puasa, jalan-jalan di alun-alun, jalan di mall-mall menghabiskan waktu. Sementara antum dipilih oleh Allah berada di masjid, duduk di masjid, menghadiri majelis taklim. Masya Allah, ini nikmat tuh disyukuri. Sekali lagi ini nikmat. Tidak semua orang mendapat nikmat seperti ini. Yang wajib disyukuri. Kalau tidak syukur nanti oleh Allah dicabut. Kalau dicabut hemat, tidak sanggup lagi. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di As-Silsilah As-Sahihah riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad ujlat sayyatukum hasanat wa fi riwayah qumu qad ghafara Allah lakum wa ujlat sayyatukum hasanat." Dia adalah suatu kaum yang kumpul berzikir kepada Allah, ingat Allah. Ini kita sedang ingat Allah, ngaji ini ingat Allah. Melainkan ada penyeru dari langit yang berseru, bangkitlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah dan keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkatnya majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan keburukan-keburukan kita diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Ma min qaumin yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa dzakarahumullah fi man indah." Dia adalah satu kaum yang mempelajari kitab Allah, saling mempelajari, mengadakan pengajian, apalagi di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di masjid seperti kita. Maka mereka itu majelisnya dihadiri oleh malaikat dan rahmat Allah meliputi mereka serta turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kedamaian. Serta Allah memuji-muji mereka di hadapan malaikat. Ya, inilah dengan demikian kita alhamdulillah sudah menyelesaikan majelis ini. Kemudian besok hari Rabu besok tanggal 26 Ramadan di sini ada acara rutin. Itu acara mengundang anak-anak yatim. Karena itu acara kita besok difokuskan kepada acara anak-anak yatim. Ada tausiahnya juga. Mungkin nunggu kedatangan mereka. Tausiahnya biasanya agak mundur.
kerjakan semampunya. Wajib kerjakan, sunnah dikerjakan semampunya. Kemampuan kita terbatas. Jadi ini bukan alasan untuk berhenti mencari ilmu terus. Jadi ilmu kita dapat pengetahuan baru yang sebelumnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Karena itu orang itu harus ngaji terus, karena ilmu ini berkembang. Mungkin yang dulu tidak ada sekarang baru muncul. Ya, terus ngaji, mengikuti perkembangan. Kemudian yang haram-haram ditinggalkan, haram tinggalkan, wajib kerjakan. Karena yang sunnah-sunnah semampunya kita, semampunya. Seperti itu. Jadi itu tidak ada alasan untuk berhenti mencari ilmu ya. Bagaimana dengan mencari ilmu sedikit demi sedikit, kemudian langsung diamalkan, baru mencari ilmu yang lain, baru lagi lebih baik mana? Tidak ada seperti itu ajarannya. Belajar terus dan kita berusaha mengamalkan ilmu kita semampu kita. Karena ilmu itu bukan hanya berkaitan dengan amal saja, tapi juga berkaitan dengan pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi tahu. Ustaz, saya mau memberikan usulan agar kitab ini diulang lagi dari awal sampai akhir secara singkat, judul dan inti dari pembahasan bab tersebut. Ya, nanti butuh waktu panjang lagi nanti. Tapi ada rekamannya, antum aja nanti ngambil rekamannya, antum pesen rekamannya ke teman-teman yang ada di radio. Ada rekamannya insya Allah lengkap. Ya, bahkan rekaman video juga ada. Kalau mau rekaman videonya bisa menghubungi Akhi Salman. Dulu namanya Ketut, sekarang diganti menjadi Salman Al-Farisi. Insya Allah mudah-mudahan mengikuti jejaknya Salman Al-Farisi. Allahumma amin. Manakah yang didahulukan dalam berdakwah, dakwah tauhid ataukah dakwah untuk mengajak kepada manhaj salaf? Rasulullah Muhammad SAW itu dakwahnya mengajak kepada tauhid. Bahkan dakwahnya salaf semuanya mengajak kepada tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengirim sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, pergilah kepada mereka, ya, berdakwah kepada mereka, ila an yuwahhidullah, sampai mereka semuanya mengisahkan Allah. Jadi tauhid dulu. Tauhid ini penting. Jadi mengkaji tauhid mulai dari yang dasar ya, usul thalatha. Dengan syaratnya Syekh Utsaimin syarah usul thalatha. Kemudian setelah itu kitab tauhid enggak apa-apa. Tauhid itu nomor 1. Jadi at-tauhidu awalan. Dakwahnya salafus saleh semuanya adalah dakwah tauhid. Kan dakwahnya Nabi semuanya dakwahnya adalah dakwah tauhid. Tauhid yang benar-benar tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan. Ustaz, saya ingin bertanya, jika mengantuk saat kajian dikarenakan kelelahan atau kurang tidur, apakah termasuk tidak beradab? Apakah para generasi salafus saleh dulu tidak pernah ada yang mengantuk saat menuntut ilmu? Ngantuk itu fitrah ya, manusia juga punya ngantuk. Apalagi bulan Ramadan ini, bulan Ramadan kita juga mungkin malamnya kurang tidur kita tidak teratur kan, terpotong-potong ya. Tidurnya itu nyicil, turunnya nyicil, jadi ngantuk. Ya kalau ngantuk
juz beserta nomor-nomor suratnya. Allahu Akbar. Itu ada videonya, saya posting di Facebook Hati Bening ya. Anaknya buta, umurnya berapa? 8 atau 10? 8 atau 10 umurnya. Hafal Al-Quran 30 juz beserta nomor suratnya. Jadi misalnya antum bilang kepada anak itu, tolong bacakan Ali Imran 100 berapa? 104. Kalau kita akan ngerpek dulu ini, sambil ngerpek. Ya. Langsung dia apa? Padahal umur kecil dan buta. Wah, luar biasa. Ini pemberian dari Allah. Kadang kita tidak habis pikir cara ngajarnya itu bagaimana. Bukan hanya hafal loh ya, nomor suratnya itu hafal. Kamu baca surat An-Nisa ayat 50, langsung dia An-Nisa 50. Bahkan saat itu dipraktekkan supaya tidak terkesan ini diatur. Para yang hadirin disuruh, silakan para hadirin suruh anak ini ngaji surat apa, silakan. Supaya tidak ada kesan ini diatur. Kalau hadirin ada, tolong bacakan surat ini ayat sekian, langsung anaknya baca. Mana sampai buta, ya Allah, kasihan anaknya, masya Allah, kecil sekali. Ya. Ayatnya berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maksudnya dakwah secara kelompok. Yang jelas gini saja, dakwah itu kalau kita bisa bersama-sama bagus, kekuatannya akan lebih. Iya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kan gitu kan? Antara dakwah sendiri-sendiri dengan dakwah secara bersama, kekuatannya lebih kuat mana? Lebih kuat bersama-sama. Yang penting pokoknya tidak fanatik dengan golongannya, itu aja yang tetap kebenaran adalah kebenaran, tidak fanatik dengan golongannya. Jangan sampai nanti yang di luar golongan saya berarti bukan teman saya. Tidak. Ini pertanyaannya saya pilih dulu ya, yang sesuai dengan materi aja. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya bila seorang suami tidak suka istrinya mencari ilmu agama juga dunia, tapi suami itu sendiri tidak pernah membimbingnya, memberikan ilmu pada istrinya. Istri berupaya tetap sabar untuk menasihati dan mendoakan Ustaz, tapi suami belum terbuka hatinya. Bagaimana solusinya Ustaz? Tidak usah dibaca. Wah, skandung. Tidak usah dibaca, skandung. Kamu tidak usah dibaca yang di bawah ini, yang dapat lagi di bawahnya. Tidak apa-apa tadi dibaca. Jadi gini aja, mungkin suami itu khawatir nanti istrinya tidak lagi menjadi istri yang menyenangkan dia kalau ngaji. Mungkin khawatirnya gitu. Karena itu supaya suami itu senang istrinya ngaji. Setelah sang istri ngaji itu usahakan dia tambah cinta kepada suaminya, tambah berbakti kepada suaminya, tambah nurut kepada suaminya, tambah memuaskan suaminya. Pokoknya dalam hal melayani suami tambah luar biasa setelah ngaji, sehingga suaminya tambah senang. Kamu setelah ngaji ternyata tambah luar biasa. Kalau gitu yang sering ngaji, supaya tambah luar biasa lagi nanti. Iya, itu penting itu. Jadi setelah ngaji usahakan tambah ya, pelayanan kepada suami tambah luar biasa baiknya, sehingga suami itu senang ketika istrinya ngaji. Ternyata istri saya ngaji itu ada hasilnya, artinya tambah menyenangkan saya. Dicoba aja itu, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin suami itu khawatir setelah istrinya ngaji nanti istrinya merasa lebih pintar lalu meremehkan suaminya. Karena kadang orang laki kan tidak mau, kan orang laki dinasihati, orang perempuan kan tidak mau, gengsi, itu kan kadang. Nah, coba ditempuh cara yang lebih halus saja, tambah tunduk kepada suami, tambah merendah kepada suami,
ada ujian rumah tangga, ada ujian kesehatan. Inilah dunia. Ya sabar. Alhamdulillah sekarang juga masih ada radio. Tidak bisa ke pengajian, masih bisa mendengarkan radio, masih bisa mendengarkan kaset-kaset rekaman MP3, masih banyak sarana untuk ngaji. Insya Allah mudah-mudahan suaminya dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mau mengizinkan istrinya untuk ngaji dan bahkan suaminya ikut ngaji sehingga sama-sama senang ngaji dan sama-sama menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang kumpul di dunia sampai di dalam surga nanti insyaallah. Allahumma amin. Ini pertanyaannya banyak di luar materi, banyak yang tanya masalah zakat. Ustaz, ada guru kami dulu bilang kalau kita nunggu sampai benar-benar pandai dan taklim terus tidak dakwah-dakwah, maka keburu orang-orang di desa-desa dan di pelosok-pelosok dikafirkan sama orang-orang non-muslim. Terus sejauh mana kita harus berdakwah pada orang awam ketika kita masih dalam keadaan belajar? Ini sudah pernah kita jawab kan? Itu sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ballighu ini adalah taklif, pembebanan. Sampaikan. Anni dariku ini adalah tasyrif, yaitu kita sampaikan adalah dari Nabi, kehormatan ini. Walau ayat, walaupun satu ayat, ini adalah takhfif, keringanan. Jadi nggak harus hafal Quran dulu, nggak harus hafal Sahih Bukhari dulu, enggak. Ilmu yang sudah kita dapat, ya kita ajarkan. Yang kita belum tahu, ya kita bilang nggak tahu. Jadi yang sudah kita punya kita ajarkan. Apalagi atau mau terjun ke desa-desa, masya Allah luar biasa. Ada seorang thalibul ilmi, dia dulu rajin ngaji dan dia juga kuliah dulu di Brawijaya sampai lulus S1, kemudian bergabung dengan program Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar dan di apa namanya? Dikirim ke pelosok, dikirim ke pelosok Lampung, pelosoknya Lampung, dari Lampung masuk lagi jauh di desa apa? Desa Tulang Bawang kalau tidak salah. Pokoknya pelosoknya Lampung, pelosok. Nah, di samping dia di sana mengajar ilmu umum, karena dia dulu rajin ngaji, maka dia juga memanfaatkan untuk mengajar ilmu agama, ngajar ngaji juga. Di pelosok juga zaman jahiliyah sudah. Ketika kedatangan thalibul ilmi ini, ilmunya biasa, dia lulusan Brawijaya, cuma rajin ngaji aja, ngaji ada di As-Salam, ada di Al-Lifari, itu aja. Ada di An-Nur, rajin ngaji. Maka ilmunya diterapkan di sana, ngajari Al-Quran, dan ternyata sambutannya masyarakat sana luar biasa. Sampai mereka rela gotong royong, apa namanya, untuk bangun semacam surau untuk ngaji untuk anak-anaknya. Ngajar ngaji di pelosok, tidak ada guru agama di sana. Sampai kalau dia cerita, tapi kadang-kadang ketika dia ceritakan itu apa namanya, terharu luar biasa. Ketika dia ngajar anak-anak kecil-kecil ngaji itu, bapaknya di luar sabung ayam. Ya, jadi kayak zamannya Wali Songo dulu, kayak zamannya Nabi Muhammad dulu, luar biasa. Tapi sekarang dia masih ada di pelosok Lampung sana. Ya, itu bagus kayak gitu. Jadi ilmunya benar-benar bermanfaat. Dan ada masih banyak desa-desa yang butuh dakwah. Ajarkan Al-Quran, ngaji Al-Quran, senang. Diajarkan sholat, masih banyak yang tidak sholat. Sabung ayam, luar biasa. Jadi itu Masya Allah, dari Insya Allah dengan dia mengajarkan ilmunya itu, oleh Allah ditambahi lagi nanti ilmunya, tambah barokah nanti ilmunya. Bagaimana jika pengganti kajian 101 adab thalibul ilmi adalah tanya jawab, karena banyak dari jamaah yang memendam pertanyaan kepada Ustaz. Ya. Gimana saya jawab? Nanti aja kita pikirkan lagi ya. Kalau sekarang yang dari benak saya, untuk besok kan anak yatim ya, berarti kita ada lagi 3 hari, 3 kali pertemuan. Mungkin kajian tematik yang berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, PG tentang Hari Raya Idul Fitri, yang kita lakukan apa saja, zakat fitrah, ya. Kemudian ada apa setelah Idul Fitri, kemungkarannya Idul Fitri, hal-hal seperti itu penting juga kan itu untuk diketahui.
dia belum bisa maksimal dalam mengamalkannya, apakah ia juga dituntut menyampaikan ilmu itu kepada yang lain? Dan bagaimana kalau ia telah menyampaikan pada orang lain, tapi orang lain tidak mau mengamalkannya, malah mencemooh? Tidak ada temu ya. Jadi kita ini punya dua kewajiban. Kewajibannya ada dua. Kewajiban yang pertama adalah menyampaikan ilmu. Kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Seandainya kita masih belum bisa mengamalkan ilmu, kita masih tetap berkewajiban untuk menyampaikan ilmu. Karena ketika kita menyampaikan ilmu itu baik atau tidak? 100% baik. Walaupun kalau hanya bisa ngomong saja, tidak mengamalkan, itu adalah jelek ya. Tapi lebih jelek lagi, tidak mau berdakwah, itu lebih jelek lagi. Karena kalau kita nunggu dakwah ini, nunggu orang suci dulu, tidak mungkin ada kita nunggu orang suci. Siapa di antara kita yang suci? Tidak ada. Hanya saja untuk mengamalkan ilmu itu, yang wajib nomor 1 dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah-sunnah semampu kita. Amalan sunnah kita ajarkan, walaupun kita tidak mengamalkan, tidak masalah kita ajarkan. Karena siapa sih yang mampu mengamalkan semua amalan sunnah? Karena ketika kita ajarkan itu kita menyampaikan ilmu. Boleh jadi yang mendengar itu, yang kita sampaikan itu lebih paham daripada yang mendengar langsung. Jadi tidak apa-apa dakwah itu. Yang penting pokoknya kita berusaha, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Wafiq barakallahu. Ana pernah dengar bahwa salah satu adab penuntut ilmu adalah tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan ilmu sampai ia menguasainya secara kafah. Benarkah seperti itu Ustaz? Lalu bagaimana mendudukkan hal ini dengan adab agar tidak boleh kikir dalam menyebarkan ilmu? Jazakumullahu khairan. Tadi jawab. Maksudnya tergesa-gesa itu adalah kita menyampaikan ilmu tanpa dipikir itu. Jadi menyampaikannya itu gerusa-gerusu, asal-asalan, itu yang tidak boleh. Adapun kalau kita punya ilmu, kita harus menyampaikan. Yang kita punya kita sampaikan. Yang tidak boleh itu adalah gerusa-gerusu, ngawur itu maksudnya. Yang tidak boleh itu ngawur dalam menyampaikan ilmu. Ya mungkin itu dulu aja ya.